Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan kami dimungkinkan kembali untuk memuji memuliakan Engkau. Meskipun kami beribadah secara online, kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas, kuasa Tuhan mampu menjangkau setiap kami malam hari ini Tuhan. Berkati setiap sarana yang kami pergunakan untuk ibadah malam hari ini supaya berkat Tuhan tetap sampai kepada kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Allah yang akan terus berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami malam hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini saya pemain cadangan menggantikan pemain utama yang tidak bisa melayani malam hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 20 sampai ayat 22. Ayub pasal pertama ayat 20 sampai ayat 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silahkan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita menemukan tidak selalu yang baik yang kita terima. Ada kalanya dalam hidup kita menemukan atau menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi perintah Tuhan sangat jelas dalam hidup kita bahwa apapun situasi dan keadaan kita, Tuhan meminta kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah hidup penuh dengan syukur. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ketika kita mendengar perintah Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, tentu kita merasa itu tidak gampang, itu tidak mudah. Memang sangat mudah kita bersyukur apabila kita menemukan hal-hal yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Mampukah kita tetap menjalani hari-hari kita, hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari seorang Ayub. Bagaimana Ayub bisa menjalani hari-harinya, kehidupannya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan di akhir bagian dari ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang tak patut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak memandang Ayub bisa bersyukur ketika Ayub punya segala-galanya. Bukan ketika Ayub kaya raya, punya anak yang cantik, punya harta yang melimpah, tidak sakit. Mungkin kita bisa berkata, sama, wajar Ayub penuh dengan syukur. Maka kalau itu perkataan kita, itu tidak ada bedanya dengan perkataan iblis si jahat. Wajar Ayub itu setia kepada Tuhan. Karena hidupnya Tuhan jagai, Tuhan berkati. Tapi apa kata Tuhan? Ya silakan ambil. Tapi asal jangan nyawanya.
Maka malam hari ini kita belajar dari sisi kehidupan Ayub ketika dia menderita. Ketika dia mengalami kesesakan yang sebesar gunung mungkin ya. Atau kesesakan masalah pergumulan itu seluas samudra yang tidak ada batas. Segala sesuatu yang ada dalam dirinya hilang. Dan hidupnya penuh penderitaan. Karena sakit penyakit menggerogoti seluruh tubuhnya. Tapi Ayub tetap mampu berkata bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dia menyadari bahwa ketika dia lahir dengan telanjang, maka ketika dia kembali kepada Tuhan dengan telanjang juga, dia tidak pernah keberatan apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Apa sih yang menjadi rahasia Ayub sehingga dia dapat menjalani hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur. Lewat 3 ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada 3 rahasia penting yang dilakukan oleh Ayub ketika kesesakan itu dialami dan dia tetap mampu mengucap syukur. Yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rahasia Ayub bisa menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur adalah yang pertama Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan satu peristiwa. Akal pikiran kita pasti tidak mampu memahami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Maka kalau Ayub mampu menjalani hari-harinya meskipun dalam kesesakan dan dia tetap mampu bersyukur. Karena Ayub itu tidak menilai Tuhan hanya dalam satu peristiwa, satu situasi atau satu kondisi. Karena apa Bapak Ibu? Karena Ayub meyakini bahwa Tuhan Allah itu yang berdaulat, yang mengontrol segala sesuatu, termasuk apa yang terjadi dalam hidupnya, yang terjadi dalam dirinya itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan Ayub memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kali dalam hidup kita menilai, kita mengambil kesimpulan itu hanya karena satu peristiwa, satu kondisi, atau satu cara pandang kita. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Ketika ada orang menyakitin hati kita, kita berkata karena kita merasa sakit. Wah, orang itu berarti jahat sama saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kita ingini. Dan itu kita jadikan patokan, ukuran, alat untuk menilai Tuhan. Maka kita akan jatuh dalam kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan iman, Ayub masih bisa berkata Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub mampu tetap memuji nama Tuhan. Meskipun keadaannya tidak baik. Tetapi berbeda dengan istrinya Bapak Ibu. Apa yang menjadi ungkapan istrinya? Jelas di pasal 2 ayat yang ke-9 istrinya berkata demikian. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah Bapak Ibu sekarang saya mau tanya untuk kita. Kira-kira Bapak Ibu dan saya hidup menjalani hari-hari itu kita seperti Ayub atau seperti istrinya Ayub? Kalau Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan satu peristiwa, satu kondisi. Sedangkan istri Ayub menilai Tuhan itu dari satu peristiwa, satu kacamata. Maka iman yang dimiliki istri Ayub itu adalah iman kondisional. Kalau kondisinya baik, imannya baik. Mengebu-ngebu. Tapi kalau kondisinya lagi tidak baik, maka imannya merosot. Maka ada pepatah atau suatu istilah yang berkata, kalau diberkati, memuji Tuhan. Tetapi kalau diberi kesulitan, memaki-maki Tuhan. Itu adalah iman yang sangat kondisional. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Ayub menilai Tuhan dari berbagai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dia bersyukur kalau pernah dikasih kelimpahan. Dia bersyukur pernah dikasih segala sesuatu yang mewah. Tapi dia tetap bersyukur juga kalau Tuhan kasih penderitaan, kesulitan.
Jangan hanya bisa menerima yang baik dari Tuhan, tetapi ketika yang buruk kita tidak mau terima. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini rahasia Ayub bisa menjalani hari-harinya dengan tetap bersyukur. Karena dia menilai Tuhan, bukan hanya karena satu peristiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada anggota keluarga kita menyakitin hati kita, apakah kita bisa berkata, oh berarti dia tidak menyayangi aku, dia tidak mengasihi aku lagi, berarti dia bukan anggota keluargaku. Hari-hari ini rumah tangga banyak sekali yang mengalami keretakan, kerapuhan, bahkan banyak sekali perceraian terjadi. Bisa jadi alasannya, salah satunya, karena seseorang itu menilai pasangannya hanya karena satu peristiwa. Karena lagi jahat, karena lagi tidak punya duit, karena lagi pengangguran dan sebagainya. Tetapi tidak mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Afrika Selatan ada seorang suami istri yang memutuskan untuk bercerai. Ini mereka hidup takut Tuhan. Mereka katakan tidak ada lagi hal yang bisa menyatukan mereka berdua. Maka mereka mendatangi pendetanya, mau konsultasi dan minta doa restu supaya perceraiannya itu direstui. Maka ketika mereka sampai di pastori, ngobrol, menyampaikan niat mereka datang kepada pendetanya berkata boleh bercerai. Tetapi ingat, tolong dong satu kali lagi sampaikan janji pernikahan yang pernah diucapkan dulu di hadapan saya. Suami istri ngotot, untuk apa? Ya sudah, kamu kan mau bercerai. Saya cuma minta tolong ucapkan kembali janji pernikahan dulu yang engkau ucapkan di hadapan jemaat dan di hadapan saya yang menikahkan kalian. Oke, enggak masalah. Maka suami istri ini mengucapkan kembali janji pernikahannya. Menurut Bapak Ibu kira-kira masih hafal enggak ya? Hafal. Orang yang mau menikah aja suruh ngapalin janji pernikahan susah. Apalagi sudah puluhan tahun menjalani. Maka dengan terbata-bata, dengan putus-putus mereka akhirnya sukses. Mengemukakan kembali janji nikah itu. Tapi di ujung janji nikah itu mereka menangis berdua. Terus Pak Pendeta bilang, ya udah, sudah selesai kan? Coba deh, mumpung ada di sini, saya ingin tahu bagaimana pertama kali dulu kenal dan ketemu. Akhirnya mereka tidak bisa menjawab dan nangis berdua. Ternyata banyak kenangan indah yang pernah mereka jalani. Hanya karena mengingat itu mereka nggak jadi bercerai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mau bercerai dengan Tuhan karena ada kondisi yang tidak baik. Tapi kita lupa tidak mengingat segala pengalaman yang baik yang indah bersama dengan Tuhan. Ayub memang kehilangan segala sesuatunya, tetapi dia tidak pernah kehilangan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Maka dia tetap mampu bersyukur. Itu yang menjadi rahasia pertama Ayub, sehingga dia bisa menjalani kehidupannya dengan penuh ucapan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, rahasia Ayub dapat hidup dengan penuh ucapan syukur karena Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan yang hilang. Bapak Ibu, Ayub punya segala-galanya, bahkan dikatakan bahwa tidak ada orang yang lebih kaya daripada Ayub pada masa itu. Tetapi semua yang dimilikinya hilang. Anak-anaknya yang baik, yang cantik, yang tampan, mati semua. Dalam waktu yang sama. Harta bendanya habis. Istri yang dikasihinya malah menyuruh dia mengutuki Tuhan. Dan dia pergi meninggalkannya. Maka dia tinggal sebatang kara. Fisik yang selama ini dimiliki dengan kesehatan yang prima tiba-tiba juga harus sakit dan kehilangan kesehatannya. Tetapi dalam hal ini pun Ayub tidak pernah salah menilai Tuhan. Sehingga dia tidak menilai Tuhan berdasarkan apa yang hilang. Ada sebuah ungkapan mengatakan, mengapa ada
orang yang hanya kehilangan satu jari tangannya, tapi hidup dalam bersungut-sungut. Sementara ada orang lain yang kehilangan 9 jari tangannya, tapi tetap mampu memuji Tuhan. Bapak Ibu pernah sakit gigi ya? Rasanya enak, luar biasa. Ketika kita sakit gigi, kita susah mengucap syukur, kita susah memuji Tuhan. Saya sering kali katakan kepada orang yang sakit gigi bersyukur, dan saya dimarah-marah. Menghina ya? Enggak ngerasain sih. Saya bilang bersyukur, yang sakit cuma satu. Seandainya semua yang sakit, rasanya kayak apa? Bapak Ibu, sering kali dalam hidup kita menilai Tuhan hanya karena apa yang kita miliki hilang. Satu yang kita miliki hilang, kita menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak baik. Sehingga sukacita, sehingga ucapan syukur itu hilang dari hidup kita. Ayub bukan hanya kehilangan satu, semuanya hilang. Tetapi hati yang melimpah dengan syukur tidak pernah hilang dari hidupnya. Karena Ayub bisa menilai Tuhan dengan orisinil, dengan tepat. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan tidak ditentukan dari apa yang diberi Tuhan atau apa yang kita terima. Tetapi segala sesuatu itu kalau menjadi kehendak Tuhan, Ayub tidak bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, saya punya pengalaman. 3 mahasiswa orientasi pelayanan, saya 5 orang mahasiswa orientasi pelayanan dibimbing oleh seorang dosen. Dosen ini sudah lama tidak menjadi dosen di tempat kami, dia sudah jadi pelayan Tuhan, jadi konselor dan tinggal di Amerika sudah 15 tahun. Suatu hari dia datang ke kampus ngajak kami, karena kami tim pelayanan untuk pelayanan. Karena kami melayani di gereja yang kecil, di sebuah gang, ketika kami pulang alangkah terkejutnya kami. Karena mobil yang kami pakai itu hilang. Mahasiswa yang ikut 5 orang ketakutan luar biasa. Gara-gara ngantar kita mobil Pak dosen hilang. Kita tanya di seluruh warga dan semuanya tidak ada yang tahu. Kita ketakutan. Maka dengan seluruh keberanian dan tekad pada akhirnya kami beranikan diri untuk memberitahu kepada dosen ini bahwa mobilnya hilang. Maka ketika kami sampaikan, Pak minta maaf, kami tidak sempat jaga mobil, beritahu ke tetangga dan sebagainya, kami ikut ibadah, tapi sayang Pak, berita buruknya mobil Bapak hilang. Kami sudah takut, kami pejamkan mata menunggu apa yang dikatakan dosen ini. Dan kami terkejut, karena yang kami dengar dari mulut dosen berkatakan, puji Tuhan. Wah, kami jadi melek semua. Wah, jangan-jangan ada yang salah dengan dosen ini. Sudah lama tidak tinggal di Indonesia, mungkin tidak bisa ngomong bahasa Indonesia yang lain selain puji Tuhan. Saya tanya, Pak bener loh mobilnya itu hilang. Tapi dosen ini bilang, puji Tuhan. Loh, kenapa Pak? Berarti mau diganti yang baru. Itu sudah lama, tidak cocok untuk saya. Lebih cocok diambil orang lain. Dan saya pasti nanti diganti yang baru. Seandainya itu yang saya ngalami, saya pasti tidak bisa tidur sepanjang hari, sepanjang malam, entah sampai berapa lama. Karena saya tahu, untuk beli mobil itu tidak gampang. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, sama dengan yang dialami Ayub. Kehilangan harta yang banyak, kehilangan anggota keluarga yang dikasih itu tidak gampang. Kita kehilangan satu anggota keluarga yang kita kasih saja, kita terus dalam perkabungan berhari-hari. Apalagi kehilangan segala sesuatu. Dan kita pasti susah dihibur. Kita susah untuk tetap berkata bahwa Tuhan baik dalam kondisi seperti itu. Tapi Ayub berkata bahwa terpujilah nama Tuhan. Meskipun segala sesuatunya telah hilang. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman kehilangan sesuatu. Baik kehilangan uang, kehilangan harta benda, kehilangan apa saja. Tapi pesan firman Tuhan malam hari ini, jangan pernah kehilangan ucapan syukur dari hatimu. Karena itu yang akan menolong, memampukan kau tetap menjalani hari-hari yang ada. Bapak Ibu seringkali ketika kita kehilangan sesuatu, kita ngomel-ngomel, kita nyalahin orang yang gak jelas sama sekali.
Pasti semuanya disalah-salahi. Tetapi Ayub tidak pernah ada satu kata pun menyalahkan teman, menyalahkan istrinya, menyalahkan tetangganya, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena di akhir ayat 22 dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mampukah kita menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup kita? Penilaian kita kepada Tuhan bukan ketika Tuhan memberi segala sesuatunya dengan berkelimpahan. Tetapi ketika sesuatu yang kita miliki diambil pun, itu pasti Tuhan punya maksud. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan apa yang hilang dari hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, Ayub mampu menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita, dengan tetap bersyukur, karena Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan pemberiannya. Atau dengan kata lain, Ayub mampu bersyukur karena Ayub tidak menilai Tuhan itu berdasarkan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah Ayub mengutuki Tuhan ketika semuanya diambil? Jawabannya tidak. Apakah Ayub tetap hidup saleh, tetap setia kepada Tuhan, tetap menilai Tuhan dengan benar? Jawabannya iya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena hubungannya yang baik dengan Tuhan tidak ditentukan. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa sering Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seringkali kita salah menilai. Kalau ada orang sering memberi sesuatu kepada kita, orang itu sering mengadakan pemberian kepada kita, maka kesimpulannya kita pasti katakan orang ini baik. Padahal kita belum tentu tahu yang diberi itu dari hasil yang baik atau tidak tahu. Kita tidak tahu asal muasalnya apa yang diberi, tidak tahu. Siapa tahu orang itu memberi kepada kita, tapi di belakang kita dia ngomongin kita nggak tahu. Tetapi pola kita selalu menilai itu berdasarkan pemberian. Kalau diberi yang baik, kita katakan ini baik. Tapi kalau diberi yang tidak baik, oh, orang ini nggak niat, ini pasti nggak baik. Tapi Ayub tidak. Dia tidak menilai Tuhan berdasarkan pemberiannya. Ayub tidak menilai Tuhan berdasarkan berkat-berkatnya. Karena ketika semua yang diberi Tuhan diambil dan hilang dari hidupnya, dia tetap mampu setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, beberapa sering kita mendengar dan kita menyaksikan banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang menggadaikan imannya dari Tuhan kepada yang lain. Bukan karena kehilangan, karena cari kesempatan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena teman hidup, karena pekerjaan, karena jabatan. Meninggalkan keimanannya karena lingkungannya dan sebagainya. Bapak Ibu, masihkah kita mampu menjalani hari-hari kita tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin beribadah meskipun kita tidak dapat pemberian apa-apa dari Tuhan. Meskipun kita tidak menerima berkat-berkatnya. Pengalaman hidup Daud pernah merasa cemburu kepada orang-orang di luar Tuhan. Dia katakan, untuk apa aku menjaga hidupku kudus di hadapan Tuhan. Karena orang-orang di luar yang tidak tahu Tuhan justru gemuk-gemuk, justru diberkati, justru segar hidupnya. Tetapi itu penilaian sementara. Karena pada akhirnya Daud berkata, tetapi semuanya itu hanya sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mampu bersyukur hanya karena berkat-berkat Tuhan, maka iman kita itu dalam level dangkal. Bahasa Jawanya cetek sekali iman kita. Kalau hubungan kita baik kepada orang lain hanya berdasarkan pemberian-pemberian, maka ketika enggak diberi, maka rusaklah hubungan itu. Ayub mengatakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima ketika sesuatu itu tidak baik. Maka itu tidak fair Bapak Ibu. Seharusnya kita menerima orang lain dalam pertemanan dari apa itu bukan karena ada apa-apa. Ya,